Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Hadirin Allah Ta'ala, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sungguh telah banyak nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, dan sangat kurang sekali kita mensyukurinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita kembali untuk senantiasa menggunakan daripada fasilitas yang Allah berikan kepada kita semua ini untuk banyak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita melaksanakan daripada apa yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Jemaah yang berkenan Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pada hadis yang ke-997 yang disampaikan oleh dalam kitab ini disampaikan Warwaina fi kitab Tirmidzi, dalam kitab Imam Tirmidzi, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah menyampaikan, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah, la tuksiru, jangan kalian memperbanyak al-kalama, ucapan, bi ghairi dzikrillah, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Rasulullah sampaikan bahwa ucapan ini kita gunakan yang namanya lisan itu, perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan berbanyak kalimat mengucapkan kalam bi ghairi dzikrillah, tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Punya efek. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah, kata Rasulullah, karena sesungguhnya kasratul kalami bi ghairi dzikrillah itu memperbanyak ucapan dengan selain mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ucapannya banyak tapi enggak banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa berakibat, kata Rasulullah, fa inna kasratal kalami, karena sungguhnya yang namanya banyaknya ucapan bi ghairi dzikrillah, yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu qaswatul lil qalbi, qaswatun, akan menjadi keras lil qalbi, pada hati. Karena berpengaruh ucapan yang banyak, tapi kalau kita enggak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa menjadikan asbab qaswatun lil qalbi, kerasnya hati.
Wa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala, dan sesungguhnya paling jauhnya manusia minallahi dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalbul qasi, itu hati yang keras. Kalau kita punya hati yang keras itu semakin hari bukan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata penyebab hati itu bisa menjadi keras adalah karena efek daripada lisan kita yang banyak kita gunakan untuk ngomong, tapi ngomongnya nggak ada hubungan dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu ngomong kemana, nggak ngerti jurusannya kemana juga nggak ngerti. Maka seyukianya kita gunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, dimulai ucapan, dari mulai pendengaran, dari mulai pikiran dan sebagainya, itu sebisa mungkin kita gunakan untuk perkara yang berhubungan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang berhubungan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mikir, kita pikirkan bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kalau enggak, maka ucapan yang banyak tadi itu bisa menimbulkan hati semakin keras, semakin keras. Kalau hati semakin keras, maka akan semakin banyak kita jarak jauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin hari semakin jauh kepada Allah. Warwaina fihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allah ta'ala syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannah. Ini proyek besar dari Allah Subhanahu wa taala itu. Man waqahu Allah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menjaganya, Allah taala menjaganya, yaitu syarra ma baina lahyaihi, Allah jaga itu yang perkara di antara kedua tulang rahangnya, wa syarra ma baina rijlaihi, dan kejelekan baina rijlaihi di antara kedua kakinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jaga itu yang namanya sesuatu yang ada di antara dua tulang rahang dan juga dua kaki. Ini bahaya banget, itu suruh jaga dari Allah Subhanahu wa taala nih. Maka Allah kasih itu yang namanya jaminan. Kalau bisa menjaga itu, kata Rasulullah Muhammad SAW, yang pasti benarnya beliau bersabda, dakhalal jannah, maka masuklah dia ke dalam surga. Tapi jaganya ini berat. Apa itu? Yang disebut Rasulullah apa itu kira-kira? Lisan tadi itu, yang diantara yang namanya kedua rahangnya kan berarti lisan, di antara kedua kakinya kemaluan tadi itu. Jangan biarkan dia berjalan dengan sendirinya tanpa fikir dulu. Jadi kita gunakan semua pikir, dikasih pikir Allah SWT itu jaga itu. Kenapa? Karena memang ujungnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dalam surga kalau dia mau jaga. Dakhalal jannah. Qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi beliau menyatakan haditsun hasan, ini adalah hadis yang hasan. Warwaina fihi an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, dari Uqbah bin Amir beliau berkata, qultu, saya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man najah,
Qala amsik 'alaika lisanak wal yasa'ka baituk wa baki 'ala khati'atik. Kata Rasulullah SAW dalam sabda beliau setelah ditanya sama sahabat Uqbah bin Amir tadi, itu menyatakan, man najah, apa itu yang namanya selamat ya Rasulullah? Selamat itu bagaimana bisa menempuh keselamatan itu ya Rasulullah? Qala amsik 'alaika lisanak, jagalah itu, tahanlah itu yang namanya lisanmu, jaga lisan untuk mencapai keselamatan. Ini jalannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga lisanmu. Wal yasaka baituk, dan hendaknya namanya rumahmu itu menjadi merasa luas, luaskanlah dalam dirimu tadi itu. Di rumahmu itu jadikan yang namanya rumah itu merasa luas. Di rumah ini jangan sampai kebalikannya, Pak. Jadi kita menjadikan rumah kita luas itu bukan berarti harus kemudian kita besarkan rumah kita. Rumah kita kan cuma berapa langkah udah sampai ke belakang gitu, sangat-sangat sempit gitu misalnya begitu adanya. Terus kemudian karena dengar hadis begini, akhirnya kita bikin rumah yang baru yang ukuran luas gitu, karena ada hadisnya suruh bikin rumah yang luas. Rumah kita, jadikan kita rumah kita luas itu artinya apa? Ya lega di rumah kita itu, ya cukup lega dengan rumah yang ada tadi itu. Jangan sebaliknya gitu loh, kita masuk rumah menjadi sempit segalanya. Batin kita ini yang sempit karena rumah kita loh. Dan kalau begitu gimana ya? Jadikan suasana rumah kita itu rumah yang bisa luas, nggak usah menjadi sempit. Karena apa? Karena yang namanya sempitnya rumah itu karena batin kita ini gitu loh. Jangan jadikan rumah kita sempit. Wa baki 'ala khati'atik, dan menangislah 'ala khati'atik, kata semua yang namanya kesalahan kalian. Jadikan yang namanya diri kita ini bisa menangis karena kesalahan kita. Kita ini hampir sudah tidak pernah menangis lagi. Dulu kita masih kecil dulu dikit-dikit menangis. Kita sudah gede nih, hampir tidak pernah menangis. Dan mestinya jalan yang kita gunakan untuk menangis sebabnya adalah bagaimana kita gunakan yang lain tangisan ini untuk menangis daripada kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak enggak pernah salah aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak pernah nangis karena enggak pernah ngerasa ini salah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita enggak pernah ngerasa sudah. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga lupa kepada yang namanya kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha baik kepada kita. Qala At-Tirmidzi menyatakan haditsun hasan, ini pun juga hadisnya hasan. Wa rawaina fihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asbaha ibnu Adam fa inna a'dha'a kullaha tukaffiru lisan wa taqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa ani wajadta wajajna. Tiap hari ini kata Rasulullah SAW, sedangkan idza asbaha ibnu Adam, kalau yang namanya anak Adam ini masuk di waktu pagi begitu, namanya fa in a'dha'a kullaha tukaffiru, semua yang namanya anggota tubuh kita ini adalah kemudian kafirul lisan, ini menyerahkan semuanya diri mereka kepada lisan. Kayak orang begitu mencela begitu kepada lisan.
mencela kepada lisan. Fataqulu ittaqillaha fina, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga kami semuanya. Fa innama nahnu bika, karena kami ini hanya tergantung kepada kalian, kepada kamu. Di anggota tubuh kita yang lain itu menyerahkan semua kepada urusannya, menjaganya dengan lisan tadi itu. Dikasih yang namanya tugas besar. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus, kami semua lurus. Anggota badan kita ini ngomong kepada lisan, lisan, nah gitu loh. Hati-hati kamu lisan, gitu loh. Dan menjaga kami semuanya, karena kami semuanya tergantung pada kalian. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus, kami semua lurus. Ini lisannya manusia nih Pak. Kalau lisannya bagus, maka yang lain semuanya bagus. Wa ini wajajta wajajna, kalau kamu bengkok, kami semua juga bengkok. Makanya anggota tubuh anak Adam ini setiap pagi ibaratnya menyerahkan semua kepada yang namanya lisan. Dielingkan semua itu oleh tubuh kita ini. Lisan, hati-hati kamu, karena kami semua bergantung kepada kalian. Kami semua bergantung kepadamu. Lu lurus, kami lurus. Lu bengkok, kami bengkok. Loh, gitu. Itu pentingnya lisan seperti itu adanya. Makanya dalam sabda yang lain pun juga Rasulullah SAW pernah menyatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya yang namanya manusia ini adalah tergantung pada bagaimana mereka bisa menjaga lisannya, gitu loh. Lisan kita ini memang benar-benar menjadikan perkara yang bahaya kalau sampai nggak bisa dijaga. Nggak bisa menjaga lisan, ya berarti akan membahayakan pada anggota tubuh semuanya. Kalau dia lurus, kata anggota tubuh tadi itu, istaqamta istaqamna, wa ani wajadta iwajajna. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan kami juga meriwayatkan dalam kitab Imam Tirmidzi juga Imam Ibnu Majah, an Ummu Habibah, ceritakan daripada istri Rasulullah SAW. An Ummi Habibah, Nabi SAW, beliau diceritakan, beliau mendapat cerita dari Rasulullah Muhammad SAW. Qala kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa imra'an bima'rufin aw nahyan an munkarin aw dzikran lillahi ta'ala. Kata beliau, semua kalam daripada anak Adam tadi itu akan bisa mengakibatkan yang namanya akibat yang merupakan efek tidak baik bagi dia, ya kan, berakibat bagi yang namanya dia yang punya lisan tadi itu, ucapannya tadi itu, kecuali lalau dan bahkan nggak ada manfaat bagi dia, kecuali amran bil ma'ruf, itu kecuali amar ma'ruf, wa nahyan 'an munkarin, dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Ini yang punya manfaat. Au dzikran lillahi ta'ala, atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita ini Pak, dalam menjaga lisan ini, nah, pekerjaan yang punya manfaat bagi lisan kita adalah satu, kalau kita bisa punya manfaat yang paling baik adalah amar ma'ruf, perintah kepada perkara yang ma'ruf. Yang kedua adalah untuk mencegah daripada perkara yang mungkar. Jadi kalau kita ngelihat kemungkaran di depan kita, ya kita bisa cegah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu adanya. Dan kalau itu semua nggak bisa kita buat,
Maka kegiatan yang bisa kita buat dengan lisan kita adalah au dzikron lillahi ta'ala, atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ya mesti berakibat dosa, mesti lebih banyak daripada kita, kepada kita semuanya. Dosa itu mengancam kita semua. Kalau enggak ya banyak enggak selamatnya gitu loh. Kalau kita pengen diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal yang bisa kita buat setiap hari adalah, kalau kita enggak bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih besar lagi yaitu mencegah daripada perkara yang mungkar. Kalau ada yang mungkar, cegah. Ada yang mungkar, cegah. Apa itu? Jangan berbuat mungkar. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian kita berbuat perintah kepada yang ma'ruf. Nah, ini ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau nggak bisa semua itu, berarti gunakanlah lisan kita ini untuk berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang zikirnya apa? Terserah. Kalimat Allah yang bisa kita ucapkan, Allah, 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 Allah semuanya, atau mungkin subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak kalimat-kalimat zikir yang bisa kita ucapkan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nah, itu zikir yang paling utama adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah tadi itu. Bahkan kalau bisa sampai yang namanya kita mati tadi nggak ada kalimat yang lain yang kita persembahkan kepada Allah kecuali kalimat la ilaha illallah. Itu sampai sekarang itu banyak Pak yang namanya orang-orang yang belajar zikir itu, belajar zikir dengan guru-guru ahli zikir itu cukup banyak di kita ini. Apalagi di Indonesia ini banyak yang namanya orang yang belajar, yang ahli zikir. Jadi ahli zikir itu berarti mempelajari semuanya itu. Sampai bagaimana zikrul alfaz, zikir dengan nafasnya tadi, ngatur nafas dengan keluar masuknya nafas, nggak pernah lepas daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Dia buat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikasih yang pelajaran yang sebisa mungkin seperti itu adanya, terus sampai pada akhirnya pun kalau yang namanya dia tidur pun sampai tidur itu sudah lepas, selesai dengan la ilaha illallah, selesai tidur, nggak tahu sampai pada akhirnya nggak bangun juga nggak ada masalah, masalah sudah nggak ada, selesai. Itu mempertahankan kalimat la ilaha illallah itu sampai dengan berbagai macam cara. Itu bisa dipelajari Pak, bisa dipelajari sebetulnya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipelajari, dan itu caranya cuma satu, itu cara dengan mencari guru yang ahli zikir. Kita belajar kepada yang namanya sang guru tadi itu. Ini pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, lisan kita ini akan berbahaya buat kita. Dan Rasulullah, ini efek dari lisan itu mesti akan berbahaya buat kita, bukan manfaat bagi kita yang punya lisan, kecuali amrun bil ma'ruf au nahyan an munkarin au dzikron lillahi ta'ala. Kecuali lisan yang kita gunakan untuk amar ma'ruf, kemudian lisan yang digunakan untuk nahi mungkar, atau lisan yang kita gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang insyaallah akan menyelamatkan kepada yang punya lisan. Tinggal kita berusaha untuk dicoba terus tiap hari, berusaha kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang-kadang bisa kita buat ya, yaitu namanya perintah kepada yang ma'ruf masih belum kuat, nahi mungkar juga kita belum kuat. Nah, yang kita paling insyaallah yang kita paling kita kuatkan bisa melaksanakan adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak zikir sambil nyepeda, zikir sambil jalan kaki, zikir. Dulu tuh Pak, saya itu punya sahabat Al Hidayah ini dulu tapi nggak tahu sekarang, wallahu alam di mana ya. Beliau itu dulu
masih di sono masjidnya, belum di sini. Itu orangnya di sono blok H sana tuh. Itu kalau yang namanya jalan sampai ke sini itu tiap hari ngelangkah itu begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah tuh mesti beliau buat langkah demi langkah seperti adanya. Sudah begitu, beliau udah wafat ya. Masya Allah, luar biasa. Itu jamaah hidayah itu asli itu. Udah begitu diuji lagi oleh Allah SWT. Saya ceritakan kenapa? Karena memang mereka diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang luar biasa. Sudah begitu tuh, beliau bukan berarti seperti kita terus terang jalan itu enggak. Semakin terang itu matahari, semakin enggak kelihatan gitu loh. Saya pernah jatuh di sebelah itu juga sama, karena terangnya, bukan karena gelapnya, karena terangnya matahari tadi itu. Beliau dikasih oleh Allah, kalau matahari itu terang tuh ngelawan yang namanya sinar matahari itu, matanya enggak bertahan, justru malah gelap bagi beliau. Akhirnya jatuh di sebelah situ. Tapi terus jalan sampai sini, alhamdulillah, sampai beliau wafat tadi itu. Luar biasa. Kita semua menyaksikan daripada kebaikan beliau tadi itu. Dan memang Masya Allah beliau itu waktu demi waktu yang ada tuh nggak ada lain kecuali zikir. Tidak ada diemnya. Tiap hari kita lihat itu mesti mulutnya itu terus gerak-gerak terus, itu bukan lain, nggak tahu apa, semua zikir terus ya tiap hari itu. Kenapa? Karena emang mulut kita ini nggak ada manfaatnya kalau sampai kita nggak gunakan untuk itu. Karena semua kan berisiko menjadi masalah buat kita. Ya. Jadi kata Rasulullah itu kalau kita nggak hati-hati dengan yang namanya lisan tadi itu, nggak punya manfaat bagi kita, kecuali akan mendatangkan madharat buat kita, mendatangkan dosa buat kita. Kecuali kalau lisan itu kita gunakan untuk 3 perkara tadi itu. 1, amar ma'ruf, ngajak perkara untuk kebaikan, nahyun 'anil munkar, atau mencegah daripada perkara yang mungkar, atau yang ketiga adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai dari yang paling lemah kita, diri kita ini yang enggak kuat. Surah amar ma'ruf kan berat gitu. Amar ma'ruf berat. Kita kadang-kadang juga salah. Amar ma'ruf ngomongnya biasa. Tapi kalau kita ngomongin orang gitu, tentang kejelekan orang, enteng itu Pak jalan nih. Itu yang namanya kemarin tangga gue ngomong sampai 1 jam ngomong tentang yang namanya orang lain, kejelekan orang gitu deh. Asiknya luar biasa. Bisa begitu. Tapi kalau diajar yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, suruh datang ke sana, untuk datang ke sana ngingetin kepada mereka tuh, ya nggak ada keberanian gitu loh. Jelas-jelas dia ada salah. Kalau ada yang namanya dia kemungkaran yang dibuat, mestinya punya kewajiban kita adalah mencegah daripada kemungkaran yang dia buat. Kita datangi, Kang, permisi Kang, kalau begini ini kata Allah Subhanahu wa taala nggak benar, makanya nggak harus seperti ini adanya gitu, misalnya gitu nanya. Takut ditonjok kan kita gitu. Nah kalau begitu adanya nggak bisa, ya berarti kita zikir aja. Siapa yang kemudian menyalahkan orang zikir kita? Zikir Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kita bisa ngomong ini, yang ngasih kita bisa ngomong adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ngasih kita bisa makan tiap hari juga Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih kita masih bisa minum tiap hari juga Allah Subhanahu wa taala. Betapa enggak bagusnya kalau kita diajak ingat kepada Allah juga berat. Makanya apa, gunakan yang namanya lisan kita ini untuk banyak ingat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemana aja kita buat, mau datang dari depan sana sampai ke belakang sini. Nah, itu kok beliau dari blok H sampai sini itu udah berapa itu?
Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan beliau juga seperti ini adanya, menjadi yang namanya inspirasi bagi kita semuanya. Ini ajibnya Allah itu Pak, kalau namanya kita pun juga sama. Kita ceritakan begitu, beliau seperti itu adanya, kemudian ternyata kita tertarik dengan apa yang ada. Saya juga sama deh, insya Allah nanti akan saya buat begini adanya. Dia juga dapat pahala kemarin itu, dan sekarang sudah dapat kiriman pahala dari kita juga sama. Kita ngamalkan juga dapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang pernah menjadi inspirator buat kita, yang menginspirasi kita begitu adanya, juga sama mendapatkan yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini mudah-mudahan teman-teman kita ini pun juga sama satu dengan yang lain, semua saling menginspirasi, saling mengingatkan kepada diri kita semuanya, agar kita semua menjadi orang-orang yang senang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar punya manfaat. Lisan ini intinya cuma begitu. Lisan ini kalau memang tidak kita gunakan untuk amar ma'ruf, untuk nahi mungkar, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada adalah akan menjadikan bahaya buat kita semua. Kembali ke kita, jadi bumerang buat kita, akan nyerang ke kita sendiri, membahayakan diri kita sendiri. Nah, untuk menyelamatkan dari itu semuanya, maka kata Rasulullah tadi itu ada jalan. Kalau kita enggak amar ma'ruf, ya nahi mungkar. Kalau enggak itu, ya berarti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun tidak bisa kita buat sama sekali, enggak bisa kita buat kalau enggak Allah Subhanahu wa taala yang izinkan. Maka kita mari minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya memberikan kepada kita semuanya kekuatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa, waqtan ba'da waqtin fi kulli halin. Diberikan kekuatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu boleh dikasih kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk amar ma'ruf nahi mungkar, agar setiap hari kita berusaha dan bisa kita buat. Tiap hari kita buat. Yang paling gampang Pak, yang paling gampang itu kita sekarang itu cari yang paling gampang, yang enteng. Paling enteng walaupun berat, tapi paling gampang itu, paling ringan. Cuma kadang-kadang juga dicemooh oleh orang, ya sok bagus saja. Itu tapi nggak masalah deh, itu nggak akan jadi yang namanya kita jadi jelek juga enggak. Tapi itu kadang-kadang suka begitu. Wah, sok baik-baik sendiri aja loh kan begitu. Tapi nggak apa-apa tuh, biarin. Orang ngomong begitu juga berikan yang namanya kesempatan dia untuk bisa ngomong, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kita tetap berbuat apa yang bisa kita buat. Itu apa? Ngajak teman kita, keluarga kita untuk sholat gitu aja. Insyaallah Pak ya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar yang mungkin barangkali yang lebih luar biasa. Kenapa? Karena risikonya itu agak nggak terlalu signifikan gitu. Tabok orang juga enggak lah gitu. Mengajak sholat ditabok orang enggak ada. Karena sekarang orang udah pada baik-baik semua. Cuma kadang-kadang diajak sholat berjamaah itu agak berat, misalnya agak susah. Nah, kita mulai ngajak sholat aja begitu. Kepada siapa yang pertama? Orang yang di sekitar kita. Kalau kita menjadi bapak, ya berarti anak kita di sekitar kita ini. Kalau kita jadi guru, ya berarti ada murid-murid kita yang lebih dekat. Kemudian kalau kita jadi kepala kantor, ya berarti termasuk staf-staf kita. Nggak tahu itu 2, 3, 4 nggak masalah. Tapi itu ngajak sholat jika telah datang waktunya. Kenapa? Karena itu kuncinya, namanya kebahagiaan, kesuksesan adalah sholat. Tuh, kalau kita udah mulai bisa angkat itu, insya Allah nanti yang lain-lainnya diberikan ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Pak ya, kita siap Pak ya. Insya Allah diniati aja. Nanti kita bismillah amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara apa? Dengan cara ngajak sholat dulu, ngajak sholat dulu aja. Insya Allah. Jadi kita ngajak sholat, ada mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kita punya alasan untuk ngajak orang itu karena udah masuk waktunya. Ngobrol, alhamdulillah Pak. Kita
sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mulai berangkat dan memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita tinggalkan yang lain. Kenapa? Insyaallah kita Allah tanamkan dalam diri kita bahwa hakikat jadi apa yang namanya suatu Allah itu besar tuh akan Allah tanamkan nanti itu. Kalau Allah besar dalam diri kita, dalam hati kita itu yang namanya kesan Allah besar itu, maka yang lain akan menjadi kecil gitu loh. Tapi kalau kita masih membesarkan makhluk, maka Allahnya menjadi dikecilkan oleh kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, gitu. Jadi kalau kita kemudian efeknya cukup banyak, mulai dari situ aja. Bukan berarti tidak yang lain-lain enggak, berarti itu dimulai dari situ. Sedikit demi sedikit, maka insyaallah nanti akan menjadi kebaikan kepada yang lain-lainnya. Itu yang perlu kita buat dalam menjaga lisan kita itu, perbanyak kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kemudian kita sudah mulai berani kepada yang lain, buat yang lain adalah amar ma'ruf nahi munkar dengan cara belajar untuk ngajak yang ma'ruf, itu ngajak yang super ma'ruf. Itu yang paling utama adalah sholat. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Kalau kita jaga sholat kita, yang lain-lainnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai menjadi sebuah keyakinan dalam diri kita tadi itu. Yakinkan bahwa yang namanya semua yang lain akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau menjaga sholat kita. Nah, kalau kita enggak menjaga sholat kita, ya berarti yang lain-lainnya pun juga dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah begini, ya Allah begini, ya Allah, pelapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarkan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah punya titipan sholat doang kita enggak perhatikan. Tapi kalau kita jaga sholat itu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala juga akan perhatikan. Doa-doa kita pun juga akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita usahakan tadi itu. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat perintah Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah bermanfaat sama kita semuanya. Yaitu kita tuh amar ma'ruf nahi munkar dengan cara apa? Dengan cara satu dikit aja, ngajak sholat ya. Ngajak sholat, jadi enggak yang lainnya yang aneh-aneh, ngajak sholat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala satu keterangan yang menerangkan tentang yang namanya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu yang dipesankan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang namanya salat itu bisa mencegah yang namanya diri orang bersangkutan tadi daripada fahsya dan mungkar. Ada yang namanya perbuatan yang namanya keji dan kemungkaran itu bisa dicegah dengan sholat. Jadi kalau kita pengen menjadikan yang namanya kebaikan daripada semua, perbaiki sholatnya, perbaiki sholatnya, perbaiki sholatnya, maka insyaallah yang lainnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen baik semua, jangan perbaiki sholatnya. Kalau ada kesalahan kita, ya insyaallah kenapa? Karena sholat kita belum kita benerin. Mudah-mudahan caranya bagaimana ya, perbaiki sholatnya. Kalau kita ada pesan perbaiki begitu adanya, berarti kita mencoba untuk koreksi dalam diri kita, kekurangannya apa. Zahirnya sholat diperbaiki, wudunya diperbaiki, bacaan sholatnya diperbaiki, semuanya diperbaiki. Pada akhirnya sampai batinnya sholat pun juga diperbaiki semuanya. Sampai pada akhirnya seperti itu adanya. Sholat punya efek mencegah daripada keji dan mungkar tadi itu. Itu yang kita buat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada hambaan kita, menerima doa-doa kita, dan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang pada akhirnya Allah menjadikan kita punya kekuatan untuk senantiasa
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.